Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Delvi Windy Auliamanik. Saya sebagai materi yang pertama. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian dari ideologi politik. Ideologi politik merupakan gabungan dari dua buah kata yang masing-masing memiliki definisi, yaitu ideologi dan politik. Yang pertama kita akan bahas apa itu pengertian dari ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti adalah ilmu. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep yang bersistem yang dijadikan atas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Selanjutnya adalah politik. Politik sudah tidak asing lagi di telinga kita. Politik memang selalu menjadi perbincangan dalam kehidupan sehari-hari. Istilah politik berasal dari kata polik, yang berarti negara kota. Dengan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama. Dan dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan, dan akhirnya kekuasaan. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Baiklah, saya Rosnita Nauli Manurung akan memberikan penjelasan sedikit tentang ideologi politik. Jadi, ada beberapa para ahli menjelaskan apa itu ideologi politik. Menurut M. Sikorski, ideologi politik adalah kesatuan sistem yang terintegrasi dan memiliki konsistensi untuk memberikan landasan logis bagi penggunaan kekuasaan. Jadi, menurut Miriam Budiarjo, ideologi politik merupakan sebuah himpunan nilai, ide, atau norma kepercayaan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas dasar mana ia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problematika politik yang dihadapinya dan yang menentukan perilaku politiknya. Sedangkan menurut Makridis, ideologi politik adalah ideologi yang berisi nilai-nilai dan ide-ide yang membingkai cara berpikir dan perilaku politik seseorang yang kemudian digunakan untuk menggerakkan kegiatan dan aksi. Jadi, jika disimpulkan dari tiga pengertian para ahli bahwa ideologi politik merupakan himpunan nilai-nilai, ide, norma-norma kepercayaan dan keyakinan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai sebuah tujuan, keputusan, kekuasaan, dan mengatur untuk menuju ke arah yang lebih baik, seperti madani dan harmonis. Ideologi menjadi dasar terhadap kejadian dan permasalahan politik yang dihadapi, serta penentu tingkah laku politik. Dasar ideologi politik adalah keyakinan akan keberadaan pola tata tertib sosial politik yang ideal. Jadi, sumber dari ideologi politik tidak lain dan tidak bukan adalah filsafat politik dan teori politik. Sekian dari saya, terima kasih. Fungsi ideologi politik. Dalam bahasa sederhananya, ideologi politik inilah yang memprovokasi serta memberi kerangka-kerangka kerja terhadap masyarakat. Jika diuraikan secara khusus, inilah fungsi-fungsi ideologi politik. Pertama, memberikan legitimasi kepada pemerintah, dan yang kedua, sebagai sarana mobilitas dan membentuk solidaritas serta mempersatu rakyat. Dan yang ketiga, memperlihatkan seberapa pentingnya pemerintah terhadap memanipulasi pesan-pesan yang ingin disampaikan. Dan yang keempat, sebagai sarana informasi dan berinteraksi. Dan yang kelima, sebagai landasan atau pedoman politik dalam menentukan tindakan politik dan kebijakan. Dan yang terakhir, menjadi dasar untuk menentang kekuasaan kuo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi. Sekarang saya akan menjelaskan macam-macam ideologi politik. Yang pertama, ideologi anarkisme. Ideologi anarkisme adalah falsafah politik yang memiliki pandangan bahwa masyarakat bisa eksis tanpa harus terdapat aturan-aturan yang memikatnya. Asumsi utama dalam ideologi ini adalah bahwa negara merupakan sumber ketidakteraturan di dalam tubuh politik,
serta pemerintah pada hakikatnya adalah opresif. Ideologi ini memandang bahwa masyarakat masa depan harus terdiri dari unit-unit kecil yang tidak seorang pun boleh memaksakan kehendaknya pada orang lain. Yang kedua, ideologi liberalisme. Ideologi liberalisme muncul karena adanya kebutuhan setiap individu di barat membentuk tata nilai yang mengatur diri mereka sendiri. Liberalisme bermakna bebas, artinya bahwa dalam ideologi politik liberalisme di dalamnya menjunjung tinggi adanya kebebasan individu. Jadi ideologi ini memandang bahwa individu seharusnya bebas berusaha dan mencapai kemakmuran yang diinginkannya sendiri, sekalipun hidup di dalam negara. Sekian dari saya, terima kasih. Hello friends, I want to introduce myself to you. My name is Agung Rahmat Christine Mendrova. You call me Christine. Yang ketiga adalah ideologi sosialisme. Sosialisme adalah salah satu ideologi yang berpengaruh besar dalam dunia politik. Sosialisme beranggapan bahwa pemilik bersama merupakan cara hidup paling baik dengan sedikit hak milik atau tidak ada hak milik sama sekali. Sosialisme menyerukan persamaan hak bagi semua lapisan, golongan, dan kelas masyarakat dalam menikmati kesejahteraan, kekayaan, dan kemakmuran. Dalam sosialisme dikenal juga adanya sosialisme demokrasi yang menurut Anthony Giddens memiliki karakteristik sebagai berikut. Ada 8 karakteristik menurut Anthony Giddens. Yang pertama, keterlibatan negara dalam kehidupan sosial dan ekonomi cukup luas. Kedua, negara mendominasi masyarakat madani. Yang ketiga, adanya prinsip kolektivisme. Keempat, adanya manajemen permintaan dalam kooperatisme. Kelima, adanya pembatasan peran pasar ekonomi sosial atau campuran. Keenam, pemberdayaan sumber daya manusia yang ada secara maksimal. Ketujuh, penerapan egalitarisme yang kuat. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu negara kesejahteraan yang kuat dalam melindungi warga negaranya mulai dari lahir sampai mati. Ideologi yang keempat yaitu komunisme. Komunisme ideologi berkembang dari pemikiran Karl Marx dan Friedrich Engels ketika mereka bersama-sama menuliskan tulisan Communist Manifesto. Dalam ideologi ini diuraikan mengenai tindakan dan tahapan bagaimana komunisme bisa berbentuk dalam masyarakat. Di tahap awal, setiap orang akan bekerja menurut kemampuannya dengan tujuan untuk kebaikan bersama. Lalu pada fase kedua akan terbentuklah permintaan komunisme, yakni ketika produksi barang-barang akan mencapai puncak sedemikian rupa yang memungkinkan setiap orang dapat dihargai sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Baik teman-teman, itulah penjelasan singkat saya mengenai macam-macam ideologi politik yang dikemukakan oleh Cicero-D. Saya menjelaskan secara singkat. Terima kasih teman-teman. 5. Neoliberalisme. Fenomena menguatnya ideologi neoliberalisme tersentralisasi pada semakin populernya wacana globalisasi dengan demokratisasi sebagai isu turunannya. Bagi para neoliberalis, dapat dipastikan tidak ada sesuatu yang negatif dari adanya globalisasi. Namun kalau diamati lebih jauh, globalisasi memiliki banyak dampak negatif bagi negara-negara yang secara ekonomi maupun politik belum stabil, khususnya negara-negara bekas kolonial. Dengan kata lain, globalisasi telah membawa malapetaka bagi kehidupan manusia dibandingkan kesejahteraannya. Keuntungan atau dampak positif yang didapat dari globalisasi tidak sebanding dengan kesejahteraannya. Di lain hal, para neoliberalisme selalu mengagung-agungkan demokratis sebagai sistem pengelolaan negara paling baik dalam mewujudkan kesejahteraan. Akan tetapi, demokrasi yang mereka agung-agungkan itu bukanlah dalam bayangan ideal, yaitu kesejahteraan rakyat. Saya dari Tatu Manggar akan menjelaskan materi selanjutnya, macam-macam ideologi politik yang keenam, yaitu konservatisme. Konservatisme ini merupakan sebuah filsafat politik yang mendukung nilai-nilai tradisional. Konservatisme ini juga berasal dari bahasa Latin, yaitu conserver, yang artinya melestarikan, menjaga, dan memelihara. Ideologi konservatisme ini memiliki penghormatan yang mendalam terhadap pranata dan peraturan yang telah mapan di dalam masyarakat.
dan mengakui bahwa masyarakat yang baik adalah masyarakat yang tertata dengan susunan masyarakat yang memiliki struktur yang stabil. Dan bagi masyarakat yang menganut ideologi ini, tidak ada kecurigaan terhadap paham kekuasaan sepanjang pemegang kekuasaan bisa bertindak positif untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir itu ataupun yang ketujuh ada ideologi fasisme. Ideologi fasisme ini merupakan sebuah paham yang mengedepankan bangsa sendiri dan merupakan sebuah paham kekuasaan absolut tanpa demokrasi. Dan paham ideologi fasisme ini juga memandang rendah bangsa lain. Fasisme ini juga merupakan suatu sikap nasionalisme yang sangat berlebihan. Dikarenakan kemunculan fasisme ini sendiri biasanya ada di dalam masyarakat yang telah maju dan makmur, serta yang telah mengalami proses industrialisasi dan modernisasi yang sangat pesat, dan juga relatif telah berhasil dalam mengembangkan teknologi tinggi, hanya saja mengalami kegagalan demokrasi. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atha Sofandi mempresentasikan sebuah contoh kasus mengenai ideologi politik, yaitu kasus Ratna Sarumpait. Kasus ini bermula pada saat Ratna Sarumpait mengeluarkan statement bahwasanya dia dianiaya di beberapa tubuhnya. Pada saat dia mengeluarkan statement tersebut, tidak berapa lama kemudian pihak polisi mengadakan konferensi pers bahwasanya Ratna Sarumpait tidak pernah dianiaya dan tidak berada di beberapa rumah sakit dan tidak pernah melaporkan ke pihak Polsek Bandung. Hal tersebut membuat para masyarakat berasumsi bahwasanya Ratna Sarumpait telah berbohong dan melanggar elit politik. Pada saat Ratna Sarumpait dan pihak polisi mengeluarkan statement tersebut, Ratna Sarumpait mengeluarkan statement lagi bahwasanya statement bahwa dia dianiaya oleh para elit politik itu adalah cerita hayalan dia semata. Pada saat dia mengeluarkan statement tersebut, Bapak Prabowo Subianto mengeluarkan statement bahwasanya Ratna Sarumpait harus mengundurkan diri dari Badan Pemenangan Prabowo Sandi calon presiden nomor 2. Pada tanggal 4 Oktober 2018, Ratna Sarumpait ditetapkan sebagai tersangka. Melihat sikap Ratna Sarumpait seperti itu, seakan beliau tidak mengalami rasa takut, mengalami rasa terbebani dan tidak menanggung kesalahannya terhadap rakyat dan para politik. Dilihat dari sikap tersebut, maka beliau tidak menjalankan tugasnya sebagai tim pemenang calon presiden Prabowo nomor 2. Dengan hal tersebut, maka masyarakat menilai bahwasannya nilai Pancasila itu sangat rendah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.